Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semuanya. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan Project Based Learning TIPD yang kedua, yang mana itu dosen pengampunya adalah Bu Ihsani Masofi. Sebelum melanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amesun Patricia Kairani dengan NIM 2510533046. Dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mutiah Prima Novel dengan NIM 2510532042. Perkenalkan, saya Nabila Syifa dengan NIM 2510532066. Perkenalkan, nama saya Najla Mutia dengan NIM 2510532074. Baik, selanjutnya kami akan membahas langsung tentang proyek kali ini. Kita lanjut ke latar belakang. Pada bisnis ataupun usaha dagang yang kami gunakan itu adalah usaha dagang dari Bapak Nofri yang mana telah berdiri sejak tahun 1996 yang berlokasi di Jalan Batung Taba, Kelurahan Batung Pada, Kecamatan Lubuk Begalong, yang mana UMKM ini menjual beberapa produk seperti gula pasir, tepung terigu, tepung tapioka, minyak goreng, mie kuning, dan kerupuk merah. Selanjutnya, adapun kegunaan dari tabel ataupun eh, hal-hal yang bersangkutan di dalam akses, yang pertama itu ada tabel. Kegunaan tabel ini adalah menyimpan data secara terstruktur dalam format baris atau rekaman dan kolam yaitu bidang. Yang kedua, itu membagi informasi ke dalam tabel-tabel yang logis. Misalnya, satu tabel untuk pelanggan, satu tabel lagi untuk transaksi, agar lebih efisien dan mudah dipahami. Yang ketiga, tabel ini adalah inti dari database relational access, yang mana semua objek lain seperti formulir, laporan, query, itu bekerja berdasarkan data dari tabel. Dan yang keempat, itu menyimpan setiap bagian data hanya sekali dalam satu tabel, yang mana ini berfungsi untuk mencegah inkonsistensi data. Yang kelima, itu memungkinkan pembuatan hubungan logis antara tabel melalui kunci, yang mana itu ada terdiri dari kunci utama dan kunci asing, untuk mengintegritasi data dari berbagai sumber. Selanjutnya, adapun kegunaan query, yaitu yang pertama, menampilkan hanya kolom dan baris yang Anda inginkan dari tabel besar, seperti melihat semua pelanggan. Yang kedua, itu mengambil informasi dari beberapa tabel terkait misalnya detail transaksi ataupun data pelanggan dan menampilkannya dalam satu tampilan dapat tanpa menduplikasi data yang ada pada tabel aslinya. Yang ketiga, itu membuat kolom baru dengan formula ataupun ekspresi seperti menghitung total harga, yang mana itu total harga itu dijumlahkan dari harga dikali jumlah. Lalu yang keempat, mengurutkan data atau ascending atau descending dan menyaring record berdasarkan kriteria yang kompleks. Dan yang kelima, hasil query ini menjadi sumber data untuk membuat formulir dan laporan yang lebih interaktif dan profesional, sehingga bisa digunakan untuk mengambil data dari sumber eksternal seperti Excel ataupun SQL Server. Selanjutnya, adapun kegunaan lainnya yang akan dilanjutkan oleh salah satu rekan saya, yaitu Nabila Syifa. Kepada Nabila Syifa dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah form. Kegunaan form yang lain adalah bukan. Yang pertama, memasukkan data baru, insert, yaitu memperbaharui data atau update, dan menghapus data atau delete dengan mudah dan terstruktur. Yang kedua, menyediakan tampilan yang ramah pengguna seperti etalase toko untuk berinteraksi dengan database, bukan langsung melihat baris tabel yang membingungkan. Yang ketiga, dapat berisi tombol-tombol atau command buttons untuk mencetak laporan, membuka objek lain, atau menjalankan makro, membuat aplikasi lebih interaktif. Yang keempat, yaitu menampilkan data dari satu atau beberapa tabel master detail relationship dalam satu tampilan yang terintegrasi, lengkap dengan gambar atau objek lainnya. Yang kelima,
Berbeda dengan tabel yang menunjukkan banyak rekaman sekaligus, form fokus pada satu rekaman data pada satu waktu, memudahkan pengelolaan. Selanjutnya ada report. Kegunaan report adalah: 1. Memberikan gambaran umum data seperti total penjualan per bulan atau pembelian per bulan. Yang kedua, membuat dokumen yang siap cetak atau diekspor ke PDF. Ideal untuk laporan bulanan, faktur, atau label. Dan yang ketiga, mengatur data berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, laporan penjualan per produk dan mengurutkannya, seperti yang dijelaskan di dukungan Microsoft. Yang keempat, menampilkan fungsi hitung, sum, count, average, untuk ringkasan data. Contohnya total pendapatan. Yang kelima, menyajikan data secara rapi dan kemudian kegiatan operasional UMKM. Kegiatan operasional UD Novri yang kami gunakan untuk membuat database adalah pembelian kepada supplier dan penjualan produk kepada pelanggan. Usaha dagang Novri membeli barang dari 4 supplier, menjual 6 macam produk, dan memiliki pelanggan tetap sebanyak 10 orang. Selanjutnya adalah kelemahan atau kesulitan yang dialami UMKM jika tidak memiliki database yang baik. Yang pertama, kesulitan dalam pengelolaan stok barang jika UMKM tidak memiliki database yang baik, yaitu pemilik usaha mungkin akan kesulitan dalam mengubah data produk yang sudah terjual dan produk yang masuk dari supplier. Pemilik terpaksa menghitung secara manual jumlah produk yang sudah terjual dan produk yang masuk dari supplier. Hal ini berkemungkinan akan terjadi kekeliruan dalam penghitungannya. Yang kedua, tidak mengetahui siapa saja pelanggan tetapnya. Database yang baik bisa digunakan untuk mencatat pelanggan yang sering membeli produk di toko atau pelanggan tetap toko. Jika usaha tidak memiliki database yang baik, maka pemilik toko tidak memiliki data mengenai pelanggan tetap tokonya. Next. Yang ketiga, kesulitan dalam penghitungan keuangan. Dengan menggunakan database yang baik, maka total penjualan per hari, total pembelian kepada supplier, dan laba akan otomatis dihitung oleh sistem sehingga mengefisienkan waktu dan tenaga untuk menghitung secara manual. Jika usaha tidak memiliki database yang baik, maka pemilik toko akan kesulitan dalam penghitungan keuangan toko. Yang terakhir, kesulitan dalam melacak riwayat transaksi. Database yang baik bisa digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi, baik itu pembelian ataupun penjualan, sehingga datanya bisa dibuka kembali oleh pemilik. Baik, terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya kita akan membahas akses yang telah kami buat, yaitu dari kelompok Mihu-Mihu. Untuk tabel dan query itu akan dijelaskan oleh salah satu rekan saya, yaitu Mutia. Kepada Mutia, dipersilakan. Baik, terima kasih Meme. Jadi di sini saya akan menjelaskan tabel yang terdiri dari 5 macam tabel. Yang pertama itu tabel data pelanggan. Isi dari tabel ini yaitu nomor ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan jenis kelamin. Untuk desain view-nya itu kami menggunakan data type short text semuanya, kecuali nomor, itu nomor kami menggunakan auto number. Untuk file size-nya, ID pelanggan ini file size-nya 6, pelanggan 50, nomor telepon 12, jenis kelamin 1. Selanjutnya itu tabel data pembelian, terdiri dari nomor, ID produk, invoice, ID supplier, satuan, harga beli, barang masuk, dan total pembelian. Untuk desain view-nya, kami menggunakan data type short text, currency, number, dan calculate. Untuk ID produk, file size-nya 9, invoice 11, ID supplier 9, untuk satuannya 2. Terus untuk calculate kami
mencari dengan mengalihkan harga beli per kilo dengan barang masuk sehingga didapatkan total pembelian. Selanjutnya itu tabel data produk yang terdiri dari nomor ID produk, nama produk, harga jual, dan nama supplier. Untuk data type-nya kami menggunakan auto number, short text, currency, dan short text lagi. Untuk ID produk itu valuesnya 9, nama produk 50, dan nama supplier 50 juga. Selanjutnya data supplier yang terdiri dari nomor ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Kemudian untuk data type-nya auto number dan short text. Terus file size untuk ID supplier itu 9, nama supplier 50, alamat 50, dan nomor telepon 12. Selanjutnya tabel data transaksi yang terdiri dari nomor ID transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, ID produk, harga jual per kilo, barang terjual, total harga, dan metode pembayaran. Untuk data type yang kami gunakan auto number, short text, date atau time, terus currency, number, dan calculate. Untuk file size ID transaksi itu 10. Kemudian untuk date-nya kami menggunakan medium. Untuk file size ID pelanggan 6, ID produk 9. Kemudian untuk mencari total harga, kami mengalihkan harga jual per kilo dengan barang terjual. Dan proses metode pembayaran itu 10. Selanjutnya, saya masuk pada query. Di sini query-nya ada 4 buah. Yang pertama itu data keuntungan per produk, yang terdiri dari ID produk, harga jual, harga beli, dan laba. Di sini, untuk mencari labanya itu dengan cara harga jual itu dikurangi dengan harga beli per kilo, sehingga didapatkan labanya untuk satu produk. Terus selanjutnya query data stok akhir yang terdiri dari ID produk, barang masuk, sum of barang terjual, dan stok akhir. Sum of barang terjual ini didapatkan dari query total transaksi nantinya. Terus untuk mencari stok akhir itu, barang masuk dikurang dengan sum of barang terjual, sehingga didapatkan stok akhirnya. Selanjutnya, query data total pembelian. Ini pembelian dalam 1 bulan terdiri dari ID produk dan barang masuk. Selanjutnya, query total transaksi yang terdiri dari ID produk dan sum of barang terjual. Untuk mencari sum of barang terjual itu kami menggunakan rumus total ini sehingga didapatkan sum of barang terjual. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia. Selanjutnya ada pun form dan report itu akan dijelaskan oleh salah satu rekan saya yaitu Najla. Kepada Najla dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan form. Di sini kami memiliki 9 form. Yang pertama itu ada data keuntungan per produk. Di sini kami ada ID produk, harga jual per kilo, harga beli per kilo, laba. Di sini kami menggunakan button ke kanan, terus ada hapus, batal, simpan, dan ke kiri. Selanjutnya, form data pelanggan. Di sini ada nomor, ada ID pelanggan, ada nama pelanggan, ada nomor telepon, dan jenis kelamin. Buttonnya juga sama. Selanjutnya data pembelian. Sini ada nomor, ID produk, invoice, ID supplier, satuannya, terus harga beli per kilo, barang masuk, dan total pembelian. Selanjutnya ada data produk. Sini ada nomor, ada ID produk, nama produk, harga jual per kilo, dan nama supplier. Selanjutnya ada data stok akhir. Di sini ada ID produk, barang masuk, sum of barang terjual,
dan stok akhir. Selanjutnya data supplier. Di sini ada nomor, ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon supplier. Selanjutnya data total pembelian. Di sini ada ID produk dan barang masuk. Selanjutnya data total transaksi, ada ID produk dan sum of barang terjual. Selanjutnya data transaksi. Sini kami ada nomor, ID transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, ID produk, barang terjual, total harga, dan metode pembayaran. Selanjutnya ada report. Di sini yang pertama ada report data keuntungan per produk. Itu di sini ada ID produk, harga jual per kilo, harga beli per kilo, dan laba. Di sini ada juga jumlah. Di sini kami ada juga sum dari laba. Misalnya data pelanggan. Di sini kami ada nomor ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan jenis kelamin. Selanjutnya, yaitu kami di sini ada report data pembelian. Di sini kami ada nomor ID produk, invoice, ID supplier, satuan, harga beli per kilo, barang masuk, dan total pembelian. Di sini kami terdapat sum dari total pembelian. Selanjutnya data produk. Di sini ada nomor, ID produk, nama produk, harga jual per kilo, dan nama supplier. Selanjutnya data stok akhir. Di sini ada ID produk, barang masuk, sampah barang terjual, dan stok akhir. Selanjutnya ada data supplier. Di sini ada nomor, ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon. Selanjutnya, sini ada data total pembelian, ada ID produk, dan barang masuk. Selanjutnya, di data total produk, di sini ada ID produk dan sum of barang terjual. Selanjutnya, di sini ada report data transaksi. Di sini ada nomor, ID transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, ID produk, barang terjual, total harga, dan metode pembayaran. Di sini kami juga membuat sum dari total harga. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Najla. Sekianlah presentasi dari kami yang mana dengan adanya akses ini akan membantu usaha-usaha dagang yang memiliki kelemahan ataupun permasalahan di dalamnya. Salah satunya yaitu usaha dagang Bapak Nofri ini. Baik, kami tutup saja. Dan terima kasih telah memperhatikan presentasi dari kami, tampilan video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.